ini bukannya berterima kasih kepada Bapak Joko Widodo, menghormati kerja-kerja Bapak Jokowi dalam memenangkan Prabowo Gibran. Justru dengan angkuhnya, dengan sombongnya, mereka merasa bahwa tanpa Gibran pun Pak Prabowo bisa menang. Ada di media online yang saya melihat bahwa 2029 Prabowo diusung maju lagi, tapi tanpa Mas Gibran. Artinya kehadiran Mas Gibran di pasangan dengan Pak Prabowo, dampak kemenangan itu ada. Karena siapa? Di situ ada Pak Joko Widodo. Dan karena mereka menantang bahwa tanpa Pak Gibran pun Pak Prabowo bisa maju 2029. Oke, saya menantang balik ya oknum-oknum pendukung Prabowo yang sering ngomong banyak di TikTok. Kalau Anda berani, sampaikan kepada jagoan Anda Bapak Prabowo, kalau bisa 2029 jangan pasangan dengan Mas Gibran. Ya, ingat, jangan pasangan dengan Mas Gibran. Terus Mas Gibran maju presiden. Pak Prabowo lawan Mas Gibran. Saya akan deklarasi Gibran pasangan dengan Deddy Mulyadi. Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian Point News. Menjelang pemilihan presiden tahun 2029, tanda-tanda dinamika internal pendukung pemerintahan mulai muncul ya. Beberapa relawan yang selama ini dikenal sebagai pendukung Presiden Jokowi belakangan menyuarakan kritik terhadap kemungkinan transisi otomatis dari kekuasaan kepada Gibran Rakabuming Raka dan menentang Prabowo Subianto untuk tidak sekedar menjadi pengantar dinasti politik. Di balik instruksi Presiden Joko Widodo agar relawannya mendukung Prabowo Gibran 2 periode, muncul suara relawan yang menggelorakan tantangan terbuka. Salah satu relawan Jokowi yaitu Frit Alorboy mendesak Prabowo agar memilih jalur kompetisi langsung melawan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2029 nanti. Pernyataan Fritz ini langsung memicu perdebatan publik, terutama di media sosial. Bahkan beberapa pihak menganggapnya sebagai bentuk keberanian melawan politik dinasti. Namun tak sedikit yang menilai pernyataan itu berlebihan dan provokatif ya. Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya kelompok relawan Jokowi yang menilai bahwa perpolitikan dinasti yang mengedepankan Gibran sebagai calon presiden atau wakil presiden merupakan hal yang harus dipertanyakan dan diuji melalui kompetisi politik yang sehat dan terbuka. Berbeda dengan pernyataan Fritz, Presiden Jokowi ini secara terang-terangan ya telah memerintahkan para relawannya, termasuk relawan Bara JP, untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran selama 2 periode. Hal ini disampaikan Jokowi dalam beberapa kesempatan konsolidasi relawan. Nah, pernyataan keras dari relawan seperti Fritz Alorboy ini mengindikasikan bahwa dukungan relawan Jokowi ini tidak homogen, memunculkan kelompok yang ingin melihat kontestasi terbuka dan adil, memperlihatkan ketidakpuasan terhadap konsep suksesi dinasti politik yang dipandang menghambat demokrasi. Hal ini ya menimbulkan dilema bagi Prabowo yang akan menghadapi keputusan sulit. Apakah tetap menjaga hubungan koalisi dengan Gibran sebagai calon wakil atau membuka ruang bagi figur alternatif yang lebih diterima oleh semua kelompok relawan? Fragmen dukungan di kalangan relawan juga berpotensi ya membuka ruang bagi kandidat lain yang ingin maju sebagai penantang di 2029, memperkuat dinamika politik yang lebih kompetitif. Dinamika relawan Jokowi yang menantang Prabowo untuk bersaing langsung melawan Gibran merupakan salah satu sinyal awal dari pergeseran dukungan politik di tahun-tahun menjelang Pilpres 2029. Sementara arahan resmi Jokowi tetap pada jalur mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa suara-suara kritis akan terus muncul dan berpotensi mengubah kontestasi politik ya. Ke depan bagaimana Prabowo Gibran dan Jokowi ini merespon dan berpendapat ini akan sangat menentukan kekuatan koalisi dan juga peluang masing-masing dalam menghadapi pemilu 5 tahun mendatang. Sikap relawan yang menantang Prabowo untuk berhadapan langsung dengan Gibran bisa menjadi pertanda bahwa mekanisme demokrasi internal koalisi ini akan semakin kuat dan tidak hanya mengandalkan kekuatan dinasti atau patronase. Munculnya perbedaan pendapat di kalangan relawan juga membuka peluang terjadinya pergeseran dukungan yang bila tidak dikelola dengan baik dapat berujung pada
perpecahan koalisi, maka Prabowo harus lebih proaktif mengkonsolidasikan dukungan dan membangun komunikasi intensif dengan relawan dan partai pendukung. Dinamika antara relawan Jokowi dan menantang Prabowo dan posisi Gibran dalam Pilpres 2029 menggambarkan bahwa peta politik Indonesia ini terus mengalami evolusi, penguatan demokrasi internal koalisi, kebutuhan untuk komunikasi yang efektif, serta kesediaan membuka ruang kompetisi sehat akan menjadi kunci utama dalam menentukan pemenang di masa depan. Masih banyak waktu ya menuju 2029 dan proses politik ini akan terus dinamis. Namun dengan kemunculan suara-suara kritis dari relawan sendiri, perjalanan menuju pemilu 5 tahun mendatang ini dipastikan tidak akan berjalan mulus tanpa tantangan. Di tengah eskalasi pernyataan politik dari relawan Jokowi yang menantang Prabowo Subianto untuk berhadapan dengan Gibran di Pilpres 2029, sejumlah pihak justru melontarkan kritik balik terhadap kelompok relawan tersebut. Kelompok pengamat politik independen dan sebagian masyarakat sipil menilai bahwa relawan Jokowi ini justru kehilangan arah, bahkan dianggap tidak konsisten secara prinsipil dalam berpolitik. Mereka mempertanyakan sikap relawan yang dulu begitu mendukung Prabowo Gibran di 2024, namun kini ya justru menantang Prabowo agar berkompetisi melawan Gibran di 2029 nanti. Nah, kelompok relawan yang terlalu mengidentifikasi diri pada satu figur justru seringkali tidak punya arah politik yang konsisten ya. Dukungan mereka jadi emosional bukan rasional. Ini berbahaya bagi demokrasi jangka panjang. Satu waktu mereka bela mati-matian Prabowo Gibran, giliran hubungan Jokowi dan Prabowo tak harmonis ya. Mereka ini balik menantang. Tak sedikit pula ya yang mengkritik gaya relawan Jokowi yang mulai mengkultuskan Gibran layaknya figur yang tak tergantikan. Mereka ini ya dinilai terlalu cepat mendorong Gibran sebagai calon presiden 2029. Padahal ya elektabilitas dan pengalaman Gibran masih belum matang secara nasional. Dengan munculnya kritik dari berbagai pihak, peran relawan Jokowi kini mulai dipertanyakan. Apakah mereka ini masih menjadi kekuatan moral dalam demokrasi atau justru ya menjadi instrumen politik kekuasaan yang kehilangan objektivitas ketika relawan mulai bertindak seolah sebagai aktor utama dalam menentukan masa depan politik bangsa tanpa kejelasan mekanisme, akuntabilitas dan juga platform yang konsisten, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas mereka, tapi juga kualitas demokrasi masa depan.